Hadirin sekalian yang saya hormati, memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan. Sambutan pertama kepada yang terhormat Bapak Pengawas Pendidikan Madrasah Haji Rahmat Hidayat MPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Komite MI PUI Kertaharja, yang saya hormati Ibu Kepala Desa Kertaharja, yang saya hormati Bapak Kepala MI PUI Kertaharja beserta seluruh jajaran, yang saya hormati para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu, bapak-bapak, para wali siswa atau peserta didik MI PUI Kertaharja yang hadir pada malam ini. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kegiatan pesta akhir tahun MI PUI Kertaharja. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dicatat oleh Allah sebagai salah satu amal soleh kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, izinkan di awal yang ingin saya sampaikan. Saya tergugah tadi senior saya dan adik-adik angkatan saya sudah testimoni, saya juga mau testimoni. Mungkin Pak Aep lupa gitu karena saking dekatnya. Nama saya Dr. Haji Rahmat Hidayat MPD, lulusan MI PUI Kertaharja tahun 1981. Jadi malam ini saya bernostalgia di sini. Dan saat ini saya diamanahi sebagai pengawas bina. Jadi saya reunian ke sini ketemu dengan kawan-kawan guru, karena guru-guru saya dulu sekarang sudah tidak bekerja lagi di sini. Banyak yang sudah almarhum, almaghfurlah. Kemudian saya juga aktivitas paruh waktu di dosen Unigal Ciamis Fakultas Ekonomi dan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Putra Galuh Ciamis. Jadi saya menyatakan saya bangga menjadi alumni MI PUI Kertaharja. Terima kasih. Sah Pak Aep, saya sudah testimoni. Beda dengan Dr. Ohan beda dengan Dr. Irfan. Dia di video, saya di sini. Jadi menang saya. Ibu bapak yang saya hormati, saya atas nama Kementerian Agama Kabupaten Ciamis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Sivitas Akademika, pimpinan, komite, dan Yayasan MPB PUI atas kiprahnya MI PUI Kertaharja di Kecamatan Cijengjing dan di Kabupaten Ciamis. Di Kecamatan Cijengjing kalau dilihat dari peringkat jumlah murid
MIPW Kertaharja itu peringkat ketiga dengan 300 orang murid. Peringkat pertamanya ada di MI Nurul Amal 612 murid, 513 murid ada di MI Andalan Cijantung. Jadi yang ketiga adalah MIPUI Kertaharja. Kira-kira ini adalah merupakan penghargaan yang amat besar dari masyarakat di lingkungan Desa Kertaharja dan sekitarnya. Oleh karena itu, atas dedikasi dan pengabdian semua sivitas akademika yang ada di MIPW Kertaharja, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, termasuk kepada Bapak Ibu para wali peserta didik yang mempercayakan MI Kertaharja sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak ibu sekalian. Jangan ragu, harus percaya diri, bukti sudah ada. Jadi bukti sudah ada. Saya ikut bangga, bukan bangga karena pekerjaannya, bukan bangga karena ilmunya, tapi bukan bangga karena prestasi-prestasi alumninya. Sekali lagi, prestasi yang saya tahu, lulusan MI Kertaharja itu doktornya sudah ada 3. Ketua MUI saja lulusan MIPUI Kertaharja, kira-kira gitu. Jadi ibu bapak jangan ragu menyekolahkan ke MIPUI Kertaharja. Mari tingkatkan terus, insya Allah fasilitas akan terus dilakukan, ditambah oleh ketua komite yang ada di sini. Ibu yang saya hormati, pada kesempatan baik ini ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama, Pak Kepala tadi menyatakan bahwa kenaikan kelas malam ini, tapi rapot pada tanggal 24. Kegiatan ini bukan berarti tidak selesai, karena perubahan kanal pendidikan yang dikeluarkan Dirjen Pendis setelah kami di Cijengjing merencanakan untuk penilaian akhir tahun, yang memang kalau dilihat dari kebutuhan minggu dalam 1 tahun di tahun 2022-2023 sudah memadai sampai akhir pada tanggal 17 Juni 2023. Tetapi karena pada penambahan, jadi nanti aktivitas anak-anak boleh di rumah, tetapi aktivitas guru harus di sekolah, karena guru harus tetap aktif sampai tanggal 24 Juni 2023 untuk pembagian rapot. Sekaligus guru-guru akan menyiapkan administrasi pembelajaran untuk tahun ajaran baru di tahun 2023-2024 untuk kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Selama anak-anak ibu bapak di rumah, saya titip beberapa hal. Yang pertama, konsistensi kegiatan anak-anak di sekolah agar sama dengan di rumah. Tadi kita sudah dengar anak-anak kita testimoni. Di sini ada sholat duha, di sini ada tadarus Quran. Tadi kelas berapa yang Almu itu kelas berapa tadi? Kelas 2. Kelas 2 ibu, kelas 2 surat pertama di juz 29 dia hafal. Saya tanya ibu bapak, ada berapa ayat surat Al-Mulk? Saya kira sebagian besar tidak tahu, ya. Tapi kalau anak tadi yang dibaca itu pasti tahu, ada 30 ayat. Kelas 2 sudah surah Al-Mulk. Artinya ini sebuah bentuk prestasi yang cukup membanggakan bagi kita sekalian. Apalagi kalau ada tahfidz. Kalau tahfidz kita diurus, mungkin lulusan MIPUI Kertaharja bisa 2 juz atau 3 juz, kelas 6 itu bisa selesai tahfidznya. Sekali lagi konsistensi ibu. Kalau di sini ada duha, di sini ada sholat berjamaah, di sini ada tadarus, selama 2 minggu di rumah ingat oleh ibu-ibu bapak-bapak, pagi-pagi harus diingatkan sholat tahajud. Ketika datang waktu sholat fardu, ingatkan sholat berjamaah. Kalau ibu bapaknya tidak mau mengajaknya, ingatkan. Supaya apa? Supaya nanti begitu masuk di tanggal 17 Juli 2023
guru-guru kita di sini tidak berat memulainya, karena biasanya kalau kebiasaan sudah ditinggalkan mau dimulai lagi berat bagi anak-anak, karena membiasakan anak-anak duha itu bukan pekerjaan enteng tapi pekerjaan berat. Oleh karena itu saya titipkan kepada ibu bapak di rumah, tolong sholat duha, tolong tadarus Al-Quran, dan tolong berjamaah pada sholat fardu itu dilanjutkan, terutama selama anak-anak ibu bapak berada di rumah kurang lebih 2 atau 3 minggu sampai tanggal 17 atau 16 Juli. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan persiapan kurikulum baru di tahun yang akan datang. Karena kurikulum baru pasti ada beberapa perubahan metodologi pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi jika nanti ada beberapa langkah yang berbeda yang dilakukan oleh guru-guru MIPU Kertaharja, misalnya ada banyak bahan belajar yang diminta dibawa oleh anak-anak ibu bapak sekalian, tolong dibantu pengadaannya. Karena di kurikulum Merdeka mayoritas model pembelajaran yang dikembangkan adalah pembelajaran berbasis proyek. Kalau pembelajaran berbasis proyek itu anak-anak dan guru bersama-sama menyiapkan proses pembelajaran sejak perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Oleh karena itu nanti anak-anak ibu akan lebih banyak praktek, anak ibu akan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggali pengetahuan sendiri melalui praktek dengan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Ini mohon menjadi perhatian kita bersama demi kepentingan peningkatan mutu pendidikan yang ada pada MIPU Kertaharja. Kepada anak-anakku yang 30 sekian orang lulus, kami ucapkan selamat, dan kepada anak-anak yang besok atau kapan akan tanggal 24 akan merapot yang naik pindah kelas, saya ucapkan selamat. Jangan lupa bukan hanya dilihat nilainya tetapi juga diawasi perilakunya. Diawasi perilakunya. Sebaik apapun pendidikan yang kita lakukan, kalau kita lost ketika kita melihat anak-anak pada lingkungannya, apalagi lingkungan yang tidak mendukung, itu pasti anak-anak akan terjebak kepada perilaku-perilaku yang menyalahi aturan, merusak moral dan merusak masyarakat. Oleh karena itu, awasi kegiatan anak-anak kita di luar sekolah atau di luar rumah. Ketika di luar rumah, ketika anak-anak di rumah dan berada di luar rumah, itu menjadi tanggung jawab ibu bapak di rumah. Ketika di sekolah, itu menjadi tanggung jawab ibu bapak di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Desa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jati, yang menjawab salam banyak rezeki. Yang terhormat Bapak Pengawas, yang terhormat Bapak Komite, yang terhormat Bapak Kepala MIPU Kertaharja, yang terhormat jangan ngedek ya Pak, yang terhormat Bapak Ketua RW Pak Ibrahim, Bapak Ketua RT Ayayan. Alhamdulillah abdi diulen Bapak Kepala piwaran sumping dina dia acara perpisahan sareng kenaikan kelas di MIPU Kertaharja. Pangintang abdi badai kenalan bilih ibu bapak adik-adik teu acan kenal. Pribados namina Gina Haryati. Abdi linggih di Perum Surung Dayung.
Panginten ayeuna abdi ngajabat sebagai penjabat kepala desa Kertaharja. Namun rupina mengalami Bapak Ibu, tapi sanaos teu lami, abdi akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Saya sangat bangga sekali Pak melihat tadi yang di video yang disampaikan oleh Bapak pengawas tadi, bahwa lulusan PUI Kertaharja itu banyak yang menjadi pejabat, ada yang eselon 3, ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi ketua pondok pesantren. Saya sangat bangga. Abdi saumur-umur nembe ningali Pak, semegah ini perpisahan ataupun kenaikan kelas. Abdi pami saursunana mah saumur nyuhun sirah kulo asa nembean rame sapertos kieu. Abdi harus bangga meskipun abdi sanes warga Desa Kertaharja, tapi abdi asa memiliki Pak, rasa memiliki itu melekat karena abdi oge sami urang Kecamatan Cijengjing kayak gitu. Panginten ngahaturkeun nuhun ka Ibu Bapak tenaga pendidik di MI PUI Kertaharja anu mana parantos mengerahkan semua kemampuannya untuk mendidik, membersamai anak-anak sehingga mereka sangat hebat. Saya mendukung supaya anak-anaknya disekolahkan di sini saja, karena dilihat dari berbagai aspek sangat mendukung. Rupanya sambutan dari saya hanya sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Meser mukena sarang samping kabar raja upami hoyong kategina sumping wae nya ka Desa Kertaharja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara inti dilanjutkan, penampilan dari anak-anak kelas 1C, hafalan surat Al-Kafirun dan terjemahan.